Cak Nun bilang sholatmu ada di dapur, itu urusanmu sama Tuhan. Tapi yang diperlukan oleh manusia adalah akhlakmu. Jujur aja, saya nggak sholat. Tapi kalau saya masuk ke suatu ruangan dan ada orang yang lagi nyanyi, nggak akan keluar ruangan itu sebelum selesai lagu. Begitu aku masuk, aku salah ruang. Masuk ada orang yang lagi ngomong, aku tunggu sampai dia selesai. Masalah ucapannya Cak Nun itu, justru kalau saya memahaminya, sholat itu sangat penting. Kata Cak Nun kan sholat itu urusan dapur. Urusan dapur itu urusan makan. Kamu bisa bergaya keluar, bisa ini, bisa itu. Kalau kamu urusan dapurnya berantakan, kamu nggak makan, mati. Artinya ini basic. Makanya ada hadis bahwa sholat itu adalah tatakan amal. Kalau ini bagus, semuanya bagus. Masuk akal juga ucapan Cak Nun itu. Cuman jangan disalahpahami seolah-olah ini urusan kita dengan Tuhan. Iya, urusan kita dengan Tuhan, dan itu yang paling penting. Karena itu adalah basicnya, itu dapurnya, itu support kamu bisa hidup gitu loh. Bahasa dapur ini kan memang tidak dipamer-pamerkan ke orang, tetapi penting fungsinya. Jangan lalu karena ini masalah dapur kita tinggalkan saja, tidak penting. Wah, nggak makan mati kamu. Terus tentang Pak Sujiwo Tejo, apakah dia tidak sholat? Wallahu a'lam. Ketika dia bilang jujur saja saya tidak sholat, ya kalau saya memahaminya ya memang dia sedang tidak sholat, sedang ngomong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah wa ja'alana minal muqimi as-sholati. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, kita bisa menunaikan kewajiban dengan baik, menunaikan sholat minimal yang fardu-fardu. Bagus kalau ditambah, tidak mengakhirkannya, menunaikan puasa, menunaikan zakat. Dan juga nanti di akhirat Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah min ahlil jannah. Ini kita pasti sepakat. Semoga yang menyimak konten ini mendoakan saya juga seperti itu. Saya doakan kalian seperti itu. Berkaitan dengan apa yang kita simak dari cuplikan tadi itu suaranya Pak Sujiwo Tejo. Saya pasang dua foto karena berkaitan dengan ucapannya Cak Nun. Saya pertegas dulu bahwa konten ini sama sekali tidak dalam rangka menilai bagaimana Pak Sujiwo Tejo. Sama sekali tidak. Saya hanya menyampaikan narasi itu. Barangkali ada orang yang berpemahaman bahwasanya, satu, walaupun tidak sholat, selama menjaga etika, maka tidak masalah. Nah, ini pemahaman buruk sekali. Kita sepakat bahwa etika itu penting. Tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyinggung orang lain. Baik dengan ucapan ataupun dengan tulisan, termasuk bisa juga kita tidak boleh menyakiti orang lain dengan merampas hak-hak mereka. Termasuk hak mereka untuk dihormati. Itu sangat penting dalam agama. Hadis Nabi, riwayat Abu Hurairah, sahabat bertanya tentang seorang wanita. Di mana wanita ini dikenal sebagai orang yang banyak sholatnya. Tusolli al-lailah, kalau malam sholat. Tasumu an-naharoh, kalau siang dia puasa. Wa taf'alu, dan dia juga melaksanakan banyak kebaikan. Wa tatasoddaqu, dan juga dia rajin bersodakoh. Tetapi dia itu wa tu'dhi jironaha bilisaniha, dia menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain dengan ucapannya. Komentar Nabi pedas sekali. La khaira fiha, enggak ada baiknya pada orang itu. Hiya min ahlin nar, orang itu masuk neraka. Kalau dari sini lalu dibangun narasi sendiri, oh berarti yang terpenting itu tidak menyakiti orang. Toh puasa, sholat, sodakoh, kalau menyakiti malah masuk neraka. Silahkan, kamu berpikir begitu silahkan. Toh masih ada hadisnya itu. Tetapi perhatikan, setelahnya itu Nabi juga ditanya tentang perempuan. Yang perempuan ini sholat al-mafrudoh, dia itu sholat. Jadi perbandingannya ini dia juga sholat, tetapi hanya yang fardu-fardu saja. Begitu juga dia mesti berpuasa yang fardu-fardu saja. Dan dia sodakohnya itu tidak banyak, hanya ya apa al-aswar, al-aknat, hanya keju-keju kering. Tidak sama dengan yang pertama. Tetapi dia la tu'dhi ahad, dan tidak menyakiti siapapun. Maka kata Nabi, hiya min ahlil jannah, orang ini masuk surga. Jadi ini sedang berbicara tentang bahwasanya jangan menyakiti orang lain. Yang dikomparasikan di sini adalah sama-sama sholat fardu. Artinya orangnya sama-sama sholat fardu. Bedanya yang pertama itu sholatnya bukan hanya sholat fardu,
Dia sholat apa aja, malam sholat, tahajud sholat. Dia puasa bukan hanya Ramadan, dia puasa apa saja. Puasa Daud lah. Bahkan dia juga bersodakoh. Tetapi dia punya penyakit, yaitu suka menyakiti orang lain dengan ucapannya. Maka itu yang membuat dia, oleh Nabi disebutnya, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Sementara yang kedua yang dibandingkan ini, yang min ahlil jannah, adalah orang yang juga sholat. Itu intinya. Seandainya yang kedua ini tidak sholat, sama finnar. Karena nggak ada orang tidak sholat itu masuk surga. Ini secara konsep fikihnya atau konsep hukumnya. Kalau tidak diampuni, ya kalau diampuni lain. Ini kita bicara tidak sholat itu meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban berarti dia hal yang wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Maksudnya masuk neraka itu berdosa. Jadi perhatikan, ini hadis, dua orang perempuan, satunya suka menyakiti orang lain, satunya tidak pernah menyakiti orang lain. Di sini yang berbeda. Maka yang tidak menyakiti ini bagus, yang menyakiti ini buruk. Ya, begitu. Apakah cuma itu tolak ukurnya? Di bagian menyakiti dan tidak menyakiti iya. Tetapi basic dari dua orang ini sama-sama melaksanakan sholat fardu. Jadi hadis Nabi itu tidak boleh difahami bahwa oh nggak apa-apa nggak sholat. Yang penting tidak menyakiti orang lain. Kata Nabi benar kok. Fil jannah kok baik. Itu salah paham namanya. Jadi perbandingannya perempuan ini adalah sama-sama sholat. Cuman satunya sholat sebatas keperluannya saja, yaitu sholat fardu yang 5. Bukan tidak sholat. Jadi kalau lalu muncul narasi nggak apa-apa tidak sholat, yang penting tidak menyakiti, ya merusak konsepsi yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena dari hadis itu objek yang dibandingkan adalah sama-sama sholat. Bedanya yang satunya sholatnya itu banyak, yang satunya sholatnya standar. Sama-sama sholat. Yang sholatnya banyak, rajin sedekah tapi juga menyakiti orang lain. Yang sholatnya standar, sedekah apa adanya tapi tidak pernah menyakiti orang lain. Maka ini yang baik. Berarti sholat walaupun tidak semua sholat kamu laksanakan, cukup sholat fardu saja. Puasa juga puasa fardu saja. Sedekah juga seadanya saja, sekamu punya saja. Selama kamu tidak menyakiti orang lain, ya kan, menyakiti kan jahat, ya. Maka kamu bagus. Sebaliknya, walaupun kamu sudah sholat fardu dan juga sholat yang lain, puasa fardu, puasa yang lain, bersedekah fardu itu zakat misalnya, atau zakat fitrah, kamu juga bersedekah yang lain, kalau punya penyakit, suka menyakiti orang lain, maka kamu buruk. Jadi ini fokus bicara tentang etika, jangan menyakiti orang lain. Tidak lalu bicara tentang status kewajiban sholat. Tidak pernah berubah. Kamu mau akhlaknya sebagus apapun, kalau tidak sholat, ya busuk, tetap busuk. Sholat itu akhlak kepada Allah. Tidak akan pernah benar orang tidak sholat. Orang lebih mementingkan etika kepada manusia, mementingkan iya. Tetapi kalau lalu lebih mementingkan, artinya bagi saya yang penting beretika, walaupun nggak sholat nggak apa-apa. Itu busuk, itu merusak hukum. Kewajiban menghormati orang lain tidak akan mungkin lebih tinggi daripada kewajiban untuk sholat. Menyakiti orang lain lalu efeknya buruk, itu karena jangan sampai menyakiti orang lain. Bukan lalu merendahkan kewajiban sholat. Itu yang paling penting. Ya. Jadi jangan berperilaku buruk, kita sepakat. Tetapi jangan merasa tidak ada masalah walaupun tidak sholat. Yang penting perilaku baik, itu kita tidak sepakat. Dan orang berakal tidak akan pernah sepakat dengan itu. Kita tidak berperilaku buruk kepada orang lain sejatinya karena Allah. Karena Allah melarang. Karena itu hukum agama. Sholat itu kewajiban menyembah Allah. Kan aneh ya. Aneh kita satu sisi kita laksanakan, yang paling penting kita tinggalkan, terus kita merasa sudah cukup. Masalah. Harus dibedakan antara merasa sudah cukup atau merasa kurang tapi cuman belum mampu. Orang tidak sholat tapi merasa ini salah, itu masih bagus daripada nggak sholat tapi merasa wah sudah nggak apa-apa sih, yang penting kan saya sudah. Bahasa-bahasa yang penting ini bahaya sekali. Yang penting saya tidak menyakiti orang lain, yang penting saya bersedekah, yang penting ya walaupun nggak sholat nggak apa-apa, itu halus sekali.
Nggak apa-apa kalau ditarik lebih fix. Jadi menurut kamu sholat tidak wajib, sehingga kamu meninggalkannya menjadi nggak apa-apa. Kafir, keluar dari Islam. Orang yang mengingkari wajibnya sholat, artinya dia sudah meyakini tidak wajib sholat, itu kafir. Tidak beriman. Tidak masuk kepada orang yang beriman. Walaupun dia tidak pernah ngomong sama orang, tapi dalam hatinya sudah merasa, nggak apa-apa, nggak wajib sholat. Itu kafir bagaimanapun ya. Walaupun ketika orang bilang tidak apa-apa, tidak sholat, itu tidak mesti mengatakan tidak wajib. Mungkin maksud dia tidak apa-apa itu, ya ini dosa, ya berarti kan sudah mengakui itu kewajiban toh. Tetapi ditimpa dengan amal yang lain, ya itu. Makanya kalau orang ngomong tidak bisa kita hukumi murtad atau tidak. Kenapa? Karena itu dalam hatinya. Kalau omongan itu masih ihtimal, mungkin indikasi ke murtad, mungkin tidak, maka kita tanya keyakinannya bagaimana, begitu ya. Jadi inilah pentingnya kita bicara sesuatu itu berdasarkan ilmu. Masalah ucapannya Cak Non itu, justru kalau saya memahaminya, sholat itu sangat penting. Kata Cak Non kan sholat itu urusan dapur. Urusan dapur itu urusan makan. Kamu bisa bergaya keluar, bisa ini, bisa itu. Kalau kamu urusan dapurnya berantakan, kamu nggak makan, mati. Artinya ini basic. Makanya ada hadis bahwa sholat itu adalah tatakan amal. Kalau ini bagus, semuanya bagus. Jadi masuk akal juga ucapan Cak Nun itu. Cuman jangan disalahfahami seolah-olah ini urusan kita dengan Tuhan. Iya, urusan kita dengan Tuhan, dan itu yang paling penting. Karena itu adalah basicnya, itu dapurnya, itu support kamu bisa hidup gitu loh. Bahasa dapur ini kan memang tidak dipamer-pamerkan ke orang, tetapi penting fungsinya. Jangan lalu karena ini masalah dapur kita tinggalkan saja, tidak penting. Wah, nggak makan mati kamu. Gitu kalau cuma mau main bahasa-bahasa. Terus tentang Pak Sujiwo Tejo, apakah dia tidak sholat? Wallahu a'lam. Ketika dia bilang jujur saja saya tidak sholat, ya kalau saya memahaminya ya memang dia sedang tidak sholat, sedang ngomong kok. Yang kedua, mungkin maksudnya Sujiwo Tejo tidak sholat itu ya tidak rajin sholat sunnah, sholat apa. Mungkin sholat fardunya masih sholat. Atau mungkin tidak, wallahu a'lam, bukan itu yang ingin kita bicarakan. Kalau metode memahami ucapan orang, saya ingat wasiatnya Sayyidina Umar, jangan kamu berprasangka buruk terhadap apa yang diucapkan saudaramu, sesama mukmin ya, selama kamu masih mungkin untuk memahaminya dengan pemahaman yang benar. Allahumma hadina ahdasabil. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.